Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kembali lagi bersama saya Nurse Jumiarsi Purnama Eskap Mkep. Kali ini kita berada dalam acara Bintai, Bincang Santai, Podcast Itkes Muhammadiyah Sidrap. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagi seluruh subscribe para penonton podcast Itkes Muhammadiyah Sidrap dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mengefisienkan waktu ya, karena kali ini kita sedang bersama dengan para alumnus Itkes Muhammadiyah Sidrap dari Fakultas Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap yang baru saja yudisium pada hari ini, Sabtu 5 November 2022. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan kepada mungkin mulai dari Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Silakan. terima kasih untuk kesempatannya. Hai, nama saya Armanto. Saya biasa dipanggil Anto. Saya jurusan S1 Farmasi. Mungkin cukup? Ya. Baik. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya mungkin. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Aida Suryanti, sering dipanggil Aida, dan saya merupakan alumni dari D3 Farmasi. Ya, selanjutnya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramlan Alamsyah, lulusan Sarjana Terapan Terapis Gigi dan Mulut dari Kalimantan Timur. Wah, ada yang dari Kalimantan ya rupanya, Masya Allah. Baik, untuk kali ini kita akan berbincang santai terkait apa sih yang membuat teman-teman sekalian, saya panggil teman saja ya, karena kita sama-sama alumni Itkes Muhammadiyah Sidrap. Saya juga alumni Itkes Muhammadiyah Sidrap. Ya, baik. Bagaimana sih perasaan teman-teman sekalian setelah mengikuti proses yudisium tadi? Ya, mungkin ya silakan. Kalau dari saya itu mendapatkan gelar S-Farm itu, itu adalah hadiah terbesar buat saya. Kenapa? Ya. Karena untuk mendapatkan S-Farmnya itu jarak waktunya cukup lama, Bu. Mbak kakak. Ya. Kakak. Waktunya itu 18 tahun. Baru 18 bisa tahun. mendapatkan gelar S-Farm. Luar biasa ya perjuangan. Ya, betul ya. Mungkin dari Kalau saya sendiri ya pasti merasa bahagia ya dan bangga pada diri, Masya Allah, diri sendiri, terutama ketika saya bisa sampai pada tahap ini, menyelesaikan kuliah tepat waktu yaitu selama 3 tahun dan mendapatkan sebuah gelar yaitu AMD Farm. Masya Allah ya. Mungkin dari Pak Ramlan. Ya, jadi perasaan setelah di yudisium itu tentunya merasa bahagia, ada merasa bangga, ada sedihnya juga melihat perjuangan kemarin, perjalanan yang cukup jauh. Tapi alhamdulillah hari ini sudah terbalaskan semuanya, dengan rasa senang dan sebagainya. Iya, Pak Ramlan ini dari Kalimantan ya tadi ya. Jadi saya mulai dari Pak Ramlan ya. Jadi Pak Ramlan itu apa sih yang membuat Pak Ramlan ini sehingga tertarik jauh-jauh dari Kalimantan sana sehingga bisa kuliah di Itkes Muhammadiyah Sidrap? Apa yang membuat Bapak tertarik untuk kuliah di sini? Yang membuat saya tertarik yaitu ada beberapa fasilitas yang dipermudah bagi kami, terutama kami ini merupakan pegawai negeri sipil, sehingga agak sulit untuk mendapatkan izin untuk melanjutkan pendidikan. Tapi di Itkes Muhammadiyah ini alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, seperti pelajaran melalui online, ujian melalui online, sehingga kami para pekerja ini tidak terlalu terbuang waktunya dalam kegiatan tersebut. Ya, mungkin selain itu yang membuat Bapak Ramlan lebih tertarik lagi, apa sih keunggulannya dari Itkes Muhammadiyah Sidrap ini sehingga bisa lebih menarik begitu? Ya, yang lebih menarik perhatikan seperti ada kegiatan-kegiatan keagamaannya, hal-hal ini yang tidak saya dapat di tempat-tempat yang lain. Saya rasa itu. Oh ya, Masya Allah ya. Ya, berarti mungkin kita sama pada waktu itu saya berada di posisi Bapak, itulah yang membuat saya tertarik di Itkes Muhammadiyah Sidrap. Ada poin lebih dari sisi religiusnya ya. Mungkin dari Kalau Kak Armanto. Kalau saya seperti ini,
awalnya itu sudah nggak ada kepikiran lagi mau lanjut S-Parem. Toh sudah 18 tahun kan, udah mentok di mentok di situ ya. Toh juga udah kerja, apalagi sih yang dicari kan? Iya, dicari ya, betul. Setelah itu pernah suatu hari saya diundang untuk menjadi narasumber juga di sini. Sebagai ketua PAVI, kebetulan saya ketua PAVI Pare-Pare. Oh ya. Jadi saya diundang untuk mensosialisasikan tata cara mendaftar PAVI pada saat itu. Nah pada saat itu ketika waktu azan itu kegiatan dihentikan, lalu sholat bersama. Nah di sinilah kampus ini ternyata memang tersentuh ya begitu ya. Beda sama beda dengan yang lain, Mbak. Beda dengan yang lain, dimana kalau mungkin kampus lain walaupun pada saat azan mungkin kegiatan tetap dilaksanakan, tapi kalau istimewanya di sini itu yang paling saya kenang. Pada saat kegiatan apapun waktu sholat itu semua dihentikan. Ya. Nah selain yang itu juga saya diajak salah satu dosen yang ada di sini itu dengan menawarkan berbagai keunggulan yang ada di ITKESMU. Selain yang memang harga untuk biayanya itu tergolong murah dibanding dengan tergolong murah dibanding dengan murah tapi tidak murahan ya. Murah tapi tidak murahan. Murah tapi tidak murahan. Mantap, berkualitas. Nah, selain itu juga disampaikan bahwa dosen dan staf-staf di sana itu ramah dan memang selama proses perkuliahan sampai selesai itu terbukti, Mbak, bahwa memang terbukti bahwa memang di kampus ini itu dosen, stafnya ramah dan juga ketika kita mendapatkan kesulitan itu kita diberikan kemudahan dan diberikan solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mahasiswa hadapi seperti itu. Kalau dari Nur Aida, kalau saya itu karena setelah saya lulus sistem itu langsung lanjut kuliah, saya itu melihat tawaran dari senior yang merupakan juga alumni dari farmasi ITKES Muhammadiyah Sidrap. Mereka mengatakan bahwa di ITKES itu banyak sekali keunggulannya dan saya mencoba untuk atau tertarik untuk mendatangi kampus ini, dan saya memang melihat selain pendidikannya yang bagus, pendidikan religiusnya juga yang sangat Masya Allah, sangat membimbing mahasiswa tidak hanya untuk dalam pendidikan tapi juga ke dalam keagamaan. Dan saya juga tertarik di ITKES itu karena adanya beasiswa yang luar biasa oleh ITKES itu tidak tanggung-tanggung dan pastinya memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk berkuliah. Jadi Nur Aida dapat beasiswa ya, Masya Allah. Dapat beasiswa. Cie. Ya, baik. Apa sih? Ini kan sudah menjadi alumni ya, alumni. Insya Allah nanti pada saat di tempat kerja atau mungkin nanti pada saat dapat pekerjaan itu ya, semoga ilmu yang kita dapatkan di ITKES ini dapat memberikan berkahnya, bukan hanya di dunia kita dan juga di akhirat kita ya. Nah, apa sih yang menjadi kesan teman-teman sekalian selama berkuliah di ITKES Muhammadiyah Sidrap ini? Ya, mungkin Nur Aida. Kesan dari saya itu ketika melakukan praktik lapangan kerja. Saya praktik ya. Saya sangat senang kalau melakukan seperti itu karena praktiknya itu tidak hanya dilakukan di laboratorium atau di kampus, tapi juga dilakukan di seperti di puskesmas, apotek, rumah sakit, dan itu juga merupakan suatu pengalaman yang sangat bermanfaat untuk bekal bagi saya, terutama saya yang baru bekerja ini, untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang tepat dan bisa menjadi bekal nanti di lapangan kerja ini, bagaimana melayani masyarakat, memberikan informasi yang baik dan tepat. Ya, intinya bermanfaat untuk masyarakat ya, terutama untuk keluarga juga ya. Ya, mungkin dari Pak Armanto kesannya. Kalau saya begini, Mbak, yang paling berkesan itu saya melihat proses belajar mengajar di kampus ini, di kampus kita ini, itu dia sistemnya mungkin karena
saya nggak terlalu ini apakah juga berlaku di D3 ya, tapi saya yakin sama lah. Kalau untuk di kelas pekerja yang seperti kami ini, metode pembelajarannya itu sudah sangat baik. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia memberikan metode pembelajaran secara pedagogik, di mana dosen itu hanya mengarahkan ke kita untuk mengoptimalkan mengoptimalkan dari kompeten yang ada di diri mahasiswa tersebut. Seperti itu. Jadi bukan seperti sifatnya yang mengajar pada saat SD sistem satu arah, tapi ini lebih sistemnya lebih dua arah. Yang pastinya sudah memanfaatkan teknologi yang ada ya, teknologi yang berkembang saat sekarang ini ya. Ya, apalagi seperti kita yang seperti Pak Rama tadi katakan, jadi sistem belajarnya itu juga blended, dipadukan antara online dan offline, itu sangat berkesan banget buat kami yang kelas. Jadi rasa nyata juga ya, meskipun hanya online. Ya mungkin dari Pak Ramlan kesannya. Kesan-kesannya itu banyak sekali sebenarnya. Yang saya garis bawahi itu seperti pada saat ujian tutup kemarin itu, kami selain ujian materinya tentang kurikulum juga diberikan ada pesan-pesan tertentu oleh dosen, misalnya oleh Bapak Rektor, bagaimana caranya melayani pasien harus dengan tulus, kemudian memulai pekerjaan juga harus dengan harus berdoa, setiap langkah kegiatan berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Hal-hal ini sepertinya memang jarang kita temui di tempat lain. Kemudian kesan lain itu seperti ada cara kegiatan Baitul Arkam kemarin yang baru saja. Itu betul-betul sangat menyentuh karena pada saat misalnya saat praktek sholat ya, di situ saya lihat ada panitia pada saat sholat itu membetulkan gerakan kita. Hal ini penting karena selain itu kita butuh ijazah ya, kita juga butuh kebutuhan rohani kita itu ada kepuasan tersendiri dengan, jadi sehingga sholat kita bisa benar terus tidak salah. Jadi karena sudah dibetulkan oleh panitia, saya rasa ini luar biasa sekali. Iya, jadi Baitul Arkamnya sangat berkesan ya Pak Ramlan. Berkesan bagi saya. Iya betul Pak, sama seperti saya juga seperti itu. Jadi kegiatan Baitul Arkam itu sangat berkesan sekali bagi saya. Bahkan ya betul sekali. Nah mungkin pertanyaan terakhir untuk teman-teman sekalian para alumnus ya, apa sih yang menjadi pesan dan harapannya untuk ITKES Muhammadiyah Sidrap ini? Sebelum teman-teman sekalian ya beranjak ke tahap selanjutnya, ya mungkin ada pesannya untuk kampus tercinta kita ini. Ya, silakan Pak Armanto. Baik, kalau saya berharap semoga apa yang sudah kami dapatkan, kemudahan-kemudahan yang saya jelaskan tadi itu tetap dipertahankan dan tetap dijalankan ke mahasiswa-mahasiswa di bawah kami. Nah kemudian usul. Silakan ya usulnya ya. Usulnya ini Usulnya itu semoga nanti kedepannya bisa dibuka profesi untuk farmasi. Ya profesi untuk farmasi ya. Baik untuk teman-teman di ITKES Muhammadiyah Sidrap. Ya untuk teman-teman ITKES Muhammadiyah Sidrap, insya Allah ya mudah-mudahan diberi kemudahan agar supaya tidak jauh-jauh lagi untuk kuliah ya. Ya mungkin dari Nur Aida. Kalau saya sama seperti yang Pak Arman tadi katanya ya, yang kalau bisa itu untuk farmasi bisa dibentuk profesi agar kita tidak perlu lagi pindah kampus. Iya. Begitu berkesannya ya. Saya D3 lanjut S1 lanjut profesi lagi, dan itu sangat mudah karena kita tidak perlu lagi jauh-jauh atau memikirkan lagi kampus mana yang harus kita pilih, bagaimana kehidupan di kampus itu, karena di kampus ini kita sudah merasa nyaman. Mana yang ada di kampus ini. Ya luar biasa ya. Mungkin dari Pak Ramlan. Ya hampir sama sih semuanya dari teman-teman ini, pesan-pesannya dan kesannya semoga artinya
kedepannya kalau misalnya ada jalur kita bisa melanjutkan lagi pendidikan yang lebih tinggi di sini dengan harapan ada kemudahan-kemudahan terutama bagi kami para pegawai yang memang terbatasi oleh jam kerja dan kesibukan masing-masing dan aturan oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya tetap ada kebijakan-kebijakan atau kelonggaran yang diberikan oleh pihak kampus, tentu kami akan sangat senang sekali. Iya. Ya mudah-mudahan ya doa kita bersama dijabah ya. Ya kita juga di ITKES Muhammadiyah Sidrap. Ya betul. Ya pasti kami informasikan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Mungkin itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan selamat atas yudisium dan insya Allah kita akan bertemu nanti di wisuda ya. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk para teman-teman podcast ITKES Muhammadiyah Sidrap dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bincang kita pada siang hari ini dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman sekalian, baik yang belum kuliah ataupun yang sudah berkuliah saat sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, Nurse Jumiarsi Purnama, Eskap MKAP undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe